aslamu baru muslim. Tidak semua orang Islam itu mukmin. Tidak semua muslimin muslimat itu mukmin mukminah. Karena syarat keislaman seseorang jika sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, mereka mendirikan salat, puasa pada bulan Ramadan, haji, itu sudah Islam. Dalam Bukhari misalnya, ada seseorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qalu amanna." Saya ini sudah beriman. Nabi diam, tidak merespon, tidak segera merespon apa yang disampaikan oleh orang yang datang kepada beliau ini. Kemudian dengan senyuman dia berkata, sebaiknya Anda berkata, qalu aslamna. Kami baru berislam. Karena keimanan belum masuk ke dalam hatimu. Perintah puasa dimulai dengan kata amanu. Wahai orang-orang yang beriman, karena perintah ini khusus, berat ini Ramadan, Pak. Saya akan jelaskan apanya yang bikin berat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba. Nah, ada kata kutiba lagi. Kenapa ayat ini tidak begini bunyinya? Ya ayyuhalladzina aslamu misalnya, atau ya ayyuhalladzina amanu furida. Dari kata farada, telah difardukan. Atau wujibah, dari kata wajibah, telah diwajibkan. Tapi kutibah, apa itu kutibah? Kita terjemahkan sekarang kewajiban. Itu dalam bahasa Arab salah itu. Kalau kewajiban, furidah. Difardukan, wujibah. Kenapa kutibah? Karena perintah puasa ini perintah resmi. Tertulis. Dari kata-kata telah dituliskan, telah disyariatkan, telah diundangkan, ada diktumnya, ada lampirannya, ada tanda tangannya, ada SK-nya. Perintah resmi. Maka orang-orang yang tidak berpuasa, nanti itu ayat ayam ada dan seterusnya, itu kan boleh mengganti di hari-hari yang lain. Ibu-ibu yang datang haid di bulan Ramadan, ibu nggak puasa, tapi di hari yang lain setelah Ramadan, Syawal sampai seterusnya, ibu wajib mengqada puasanya. Tapi kalau sholat, ibu haid siklus bulanan, apa ibu wajib mengganti sholatnya setelah bersih? Tidak. Nah, ini kutibah. Telah disyariatkan, telah diundangkan, telah tertulis. Alaikumusiyam, kewajiban atas kalian asyam. Kita terjemahkan berpuasa. Nah, bahasa Sanskerta itu. Makanya orang-orang Arab, orang-orang ulama-ulama kita dulu lebih suka menggunakan bahasa Melayu itu. Karena kedekatan kosakata. Mengalihbahasakan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu itu jauh lebih mudah daripada bahasa Indonesia. Karena ini termasuk bahasa yang paling miskin kosakata itu bahasa Indonesia. Iya, tanyakan kepada pakar linguistik. Kalau kita mau bandingkan dengan fil lughatil arabiyyah, kaya sekali. Dan justru banyak kosakata kita dari bahasa Arab. Musyawarah, masyarakat, dan seterusnya, panjang lagi. Alaikumusiyam, apa itu asyam? Menahan. Apa yang dimaksud menahan di sini? Menahan tidak makan minum. Kita udah paham nih semua ini. Tidak berhubungan suami istri dan seluruh larangan-larangan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Alaikumusiyam, menahan. Dalam Al-Quran ada kata menahan itu 8 kali asyam tersebut dalam Al-Quran. Termasuk dalam 183 itu. Alaikumusiyam. Nah, jadi menahan asyam di sini menahan fisik. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka di situ pentingnya perintah ini amanu. Karena kalau amanu, insya Allah dia cuma tidak siam tapi saum. Itu ada di surah Maryam 1 kali saja disebutkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa mari kita renungkan niat puasa kita bagaimana sih lafaznya? Nawaitu shauma ghadin. Bukan siamna, shauma ghadin. Renungkanlah ini. Kata guru saya dulu, kamu sudah janji kepada Allah di awal Ramadan, apakah kamu mau niat sebulan full atau setiap malam setelah witir atau sebelum makan sahur? Ah, itu soal fikih, jamaah berkelahi. Benar semua, yang salah kalau tidak niat.
Ya, kamu sudah berikrar kepada Tuhan untuk nawaitu saum. Di surah Maryam puasa bicara itu, Pak. Jangan bicara yang tidak penting di bulan Ramadan. Jangan berkata-kata yang tidak jelas. Jangan fitnah, jangan gibah, jangan bertengkar, jangan marah, jangan mencaci, jangan menghabu maki, jangan menyebarkan kebencian, jangan berburu sangka. Saum. Nawaitu saum. Mari kita merenungkan ini malam keempatnya atau malam kelima. Kira-kira ini 4 hari atau 5 malam. Sudahkah kita saum? Membuktikan niat sahur kita, nawaitu saum maghadin. Jemaah, tarawih dan yakin. Nah itu saum yang kedua. Nah saya kembali. Ini ada yang tanya tadi, Ustaz, itu jamaah Nasir puasa memang waktu hari Minggu. Gimana itu Ustaz? Saya bilang, kepona ini. Jangan lagi kepo. Pasami. Apa nama pasami? Sesat itu Ustaz. Saya bilang, Anda bisa membuktikan kalau itu sesat. Saya 4 kali ke Rumah. Pertama kali, masih hidup tuh satu Lukman, seterangkap pimpinannya. Saya dialog dengan mereka. Saya tanya, ini karena perintah teman-teman di MUI. Saya ke sana. Singkat cerita, ini membuka pintu ini maksudnya. Membuka jalan untuk dialog. Saya tanya, Ustaz, kenapa kita itu selalu berselisih 2 hari dengan mayoritas kaum muslimin dalam penetapan Ramadan? Oh begini Ustaz, kami itu melihat tinggi pasang surutnya air dalam menentukan. Dia jelaskan. Saya ini yang pernah belajar di sekolah dan di kampus, ilmiah juga penjelasannya. Dan dia menunjukkan ayat Quran. Dia buka. Oh iya, oke. Oh, baiklah. Nah, saya tanya lagi, kenapa waktu sahur Anda terang? Akhirnya, bayangkan Pak, saya pernah di sana Ramadan. Orang sudah pulang sholat subuh, mereka baru sholat subuh. Saya tanya, kenapa begitu? Dia bilang, apa definisinya itu puasa? Menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, disinilah tafsir yang berbeda. Dan memang terus terang, Pak, 1300 tahun yang lalu, kita ini beragama sejak 1300 tahun yang lalu, memang sudah ibaratnya makanan ini siap saji, Pak. Para mujtahid kita ini yang meracik ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sampai kepada mereka dan sampailah kepada kita. Makanya ada sajiannya Abu Hanifah, ada sajiannya Malik bin Anas, ada sajiannya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan ada sajiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu baru mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu saya belum bahas mazhab yang lain. Itu baru fikih, saya belum bahas teologinya. Jadi kita ini menerima tafsir terhadap teks. Makanya kata dia, kami memahami bahwa fajar itu adalah waktu terbitnya matahari. Oh, saya bilang, kalau di fikih kami memahami fajar itu 3 macam. Ada fajar shadiq, fajar waktu sholat subuh, ada fajar syuruk, isyraq, 40 ayat setelah kita sholat subuh, itu kan ada hadis. Sholat isyraq itu 40 ayat di masa Rasul. Kan belum ada jam ya. Jadi Nabi mengukur dengan 40 ayat. Itu fajar yang kedua. Dan yang ketiga fajar duha, waktu sholat duha. Mereka memahami fajar satu, itu di fajar duha. Ya sudah kalau begitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian pemahaman kalian, dan bagi kami pemahaman. Saya laporkan ini sama Gurutta. Anasa Gurutta. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebagaimana kita juga akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah. Biarlah kita bertemu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sesatkan mereka. Gurutta Sanusi. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Nah, saya kembali. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, perintah puasa ini dimulai dengan amanu, karena di sini hanya orang-orang yang terpilih lah yang bisa menjalankan ibadah. Apa buktinya? Perhatikan itu matan hadis Nabi. Man shoma, nah dalam materi wa man qama ramadhana, siapa yang menahan, wa man qama, kama itu tiang yang kita dirikan berdiri tegak. Apa maksudnya? Qama itu artinya menegakkan nilai-nilai Ramadan itu as-shaum. Jangki bertengkar pengurus masjid di gara-gara taruh 8.20 ji. Gara-gara kunut witir sekali 3 atau 21. Apakah pakai kunut nanti di hari keberapa itu biasanya orang NU itu kunut. Gitu? Enggak usah ribut-ributkan.
Kalau imammu kunut, ya kunut. Kalau imamnya tidak kunut, jangan kunut. Kenapa? Karena kita sudah makmuman, kita sudah bilang ikut imam. Loh kok imammu kunut, Anda tidak kunut, Anda tidak aminkan. Atau imammu tidak kunut, Anda tetap baca Allahumma hdini fiman hadait. Itu kan, ini maka perlu amanu. Karena amanu, mukmin, ada ilmu di situ. Keimanan ini dijaga dengan ilmu pengetahuan. Maka ikra, itu perintah pertama, optimalisasi potensi akal jamaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjut sedikit. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah disyariatkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa ini setiap bangsa, semua peradaban, semua agama puasa, Pak. Orang-orang Eskimo setiap bulan 15 hari. Kecuali musim dingin, mereka tidak puasa. Kita baca literatur. Di masa Rasulullah, bagaimana dulu sebelum ayat Al-Baqarah 183 ini turun? Ada kata iya memadulat itu. Nabi puasa setiap bulan 3 hari sebelum syariat ini turun. Tapi setelah perintah ini turun, ya ayyuhalladzina kama kutiba ayyam ma'dudat dan seterusnya, maka dimulailah hari-hari tertentu. Itu maksudnya selama bulan Ramadan sebulan full, mulai hari pertama sampai hari terakhir. Inilah syariat yang terakhir. Inilah yang paripurna. Inilah yang paling benar caranya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa memang ini fitrahnya kita, Pak. Mari kita banding-bandingkan, rasakan ini, Pak. Bagaimana itu kalau kita lapar dengan kenyang. Baca itu lanjutan ayatnya 135 kah itu syahrul Ramadan tadi ada. Setelah itu wa idza sa'alaka an fa inni ahid. Perhatikan itu. Kenapa di situ langsung dihubungkan dengan doa? Aku dekat kepada hamba-Ku yang meminta. Doa, ini rahasianya loh, butuh puasa. Kalau kita punya hajat penting, jangan langsung berdoa. Kita berdoa pada saat kita berpuasa, puasa Ki. Karena pada saat kita lapar, pikiran kita bersih, bening. Mudah ini, pengetahuan masuk. Tapi pada saat kita kenyang, selalu mau tidur. Gitu. Ini semua rahasianya Bapak Ibu. Jamaah subuh ini jelas subuh ini. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini jelas la'allakum tattaqun. Ini yang saya mau jelaskan lagi terakhir. Apa itu takwa preventif? Siap komandan. Sedia payung sebelum hujan. Itu takwa. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, takwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, bilang guruku begini, sanggup Ki? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Sanggup Ki? Ada yang sanggup di sini? Segala semua perintah dan menjauhi semua larangan. Yang mana ini? Kalau masuk di Pilpres, tidak jelas itu barang-barang. Mau apa ini? Iya kan? Kita tidak tahu ini yang mana ini yang diridai Allah dan yang mana tidak diridai. Kan masing-masing mengklaim ini. Masing-masing ustadznya bilang ini. Bahkan ada yang bilang ini pengikut Mahdi, ini Dajjal. Naudzubillah semua. Kita tahu nih. Maka la'allakum tattaqun, di situ perhatikan itu kata takwa. Akarnya itu takwa wiqayatan. Apa itu? Menjaga, berhati-hati, memelihara, waspada, mawas. Itu takwa. Jadi orang takwa sedia payung sebelum hujan. Ini musim hujan nih. Orang takwa. Ini ilustrasinya. Dia keluar. Pak Haji, Bu Haji, kenapa kita bawa payung ke masjid? Ini Masjid Al-Hijr dengan rumah ini 2 blok, ini jaraknya. Tiba-tiba nanti turun hujan di perjalanan, kan saya susah. Membuka payung saya, supaya saya tidak kebasahan. Ini takwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu dia selalu mengkondisikan dirinya agar tidak masuk ke dalam lingkaran setan atau ke tempat-tempat yang bisa mengarahkan dia kepada dosa. La'allakum tattaqun. Ini yang diinginkan Ramadan. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 183 saja. Yang penting kita tadabbur. Kita pelajari betul-betul ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya selalu saya bilang jangan bangga anak tahfizna. Jangan bangga. Jangan bangga, maksudnya sudah cukup bangganya. Tapi yang paling penting, anak-anak kita ini memahami Al-Quran.
Kalau sudah paham, gampang itu hafal. Tapi hafal belum tentu paham. Banyak yang menghafal tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Berat ini, Pak. Ada matan hadis yang dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Di akhir zaman kata Rasulullah, Zaid bin Arqam, banyak pembaca-pembaca Al-Quran yang disesatkan oleh Al-Quran. Apa maksudnya Al-Quran menyesatkan? Artinya hawa nafsunya, pikirannya yang memaksa untuk menjelaskan ayat-ayat Quran itu. Dia bawa akalnya, keinginannya, hawa nafsunya untuk menjelaskan Quran. Bukan dengan Quran. Dengan kepentingannya. Maka banyak orang yang mencocok-cocokkan calon-calon presidennya dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus terang makin bilang ini, jangan kita. Saya ingat pemilu 2000 berapa itu? 2000 sebelum 2019 berapa itu, Pak? Sebelum 2019, yang sebelumnya. 2014. Ini TV One ini mau live di Pantai Losari waktu itu. Saya ditelepon, waktu itu almarhum Pak Bin Syam telepon saya. Nah, sudah ada yang telepon. Saya bilang, apa itu, Puan? Kamu diminta untuk memberi tausiah. Tausiah apa ini, Puan? Tausiah, ya, saya terus terang, ada ini acaranya calon presiden. Ya, Puan. Jadi apa itu? Ya, kamu datang ceramah saja. Oh, iya, Puan. Sorenya, karena acara itu siangnya, sorenya acara, saya ditelepon salah satu sekjen partai. Saya tidak usah sebut. Dia bilang begini, Assalamualaikum Ustaz, salam. Ini sekjen Ogi, tapi ya Ogi, kita tahu semua itu. Dia bilang, Ustaz, izin bisa minta tolong, apa itu? Bisa kita tidak mencari ayat yang ada kaitannya dengan calon presiden ini? Saya bilang, Pak Sekjen, kalau begitu saya tidak jadi Pak Sekjen. Makin saya bilang, tidak, ini Quran turun sebelum lahir sebelum calon presiden. Jadi saya tidak akan bisa menemukan, 1 tahun pun saya dikasih waktu bahkan bertahun-tahun untuk mencari ayat ini tidak ketemu. Kecuali memang ada sifat-sifat ya kebaikan, bolehlah. Tapi kalau mencocokkan pas, tidak ada itu. Apa bilang saya sekjen ini? Dia bisa bilang karena beliau juga tidak marah nih. Pak Idrus Marham, sekjen Golkar. Gitu. Ya waktu itu calon presidennya Prabowo. Dia bilang begini, Prabowo Hatta ya. Nah, begini Pak Dendi, datang bagi saja ceramah. Singkat cerita live, set. Istri saya bilang begini, Kak, saya kerja di Ajukan Corona Jokowi JK ini. Saya bilang, tidak ada masalah deh. Tapi siapa yang undang saya datang. Saat saya ceramah, saya berpikir apa yang harus saya bilang ini. Ini saya cerita saya ke sudah juga saya bilang begini. Oh ya, akhirnya saya bilang begini. Ini calon presiden Prabowo Hatta ini, misalnya Pak Prabowo Subianto ini, kalau kita baca-baca sejarah, Insinyur Soekarno presiden pertama kita itu dulu anggota BPU, PKI dan PPKI. Dan anaknya Ibu Megawati sudah pernah jadi presiden. Itu saya bilang begitu. Kamu kan di ayat itu, kan di hadis juga sejarah aja. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, itu Kiai Wahid itu anggota BPU, PKI dan PPKI, dan anaknya juga sudah pernah jadi presiden. Yaitu Abdurrahman Wahid Musdur. Lalu saya bilang begitu. Kemudian dalam catatan sejarah yang saya baca, ada juga anggota BPU, PKI dan PPKI namanya Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo. Itu pendiri Bank BNI. Itu kakeknya, ayahnya Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, ayahnya calon presiden Prabowo Subianto. Kalau melihat sejarah ini, Bung Karno anaknya sudah pernah jadi presiden, Wahid Hasyim anaknya sudah pernah jadi presiden, boleh jadi nanti Prabowo Subianto akan menjadi presiden karena ayahnya juga pernah menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan semua. Oh, langsung berdiri pada seorang Ustadz. Wah, kenapa saya lupa baca itu buku nih? Saya bilang, cocok lah ada Ustadz dalam hatiku. Cocok, memang sejarah. Yang penting saya baca ayat. Ya kan? Apa salahnya, Pak? Nggak ada tuh. Ini contoh. Jadi para ustaz mesti sadar juga. Janganlah kau menghubungkan karena kamu ramaktan indallah antakulu malah. Jadi la'allakum tattaqun, takwa itu wiqayatan, itu artinya berjaga, berhati-hati, memelihara, waspada. Ciri orang bertakwa itu kita bisa lihat 4 huruf di belakangnya takwa itu. Ta, kaf, waw, alif. Ini
tahun lalu juga saya sebutkan ini, kalau masih ada rekamannya. Bagus ini Masjid Al-Hijrah, selalu ada YouTube-nya. Kita jadi terkenal juga nak bikin. Makanya susah ditolak. Om Rasid ya. Yang pertama tak ada huruf taknya, takwa tak tawadu. Ciri orang yang bertakwa rendah hati. Di samping banyak makna yang lain. Jadi Ramadan kita lolos man samu man qama Ramadana itu adalah kita belajar bersikap rendah hati. Orang di bulan Ramadan orang-orang Islam itu pasti dermawan. Gampang keluar bantuan tak kalau belum puasa tuh Pak. Tapi kira-kira masuk Syawal. Sikit lagi kembali. Berarti gagal. Gampang kita sholat berjamaah tuh Pak. Gampang. Tapi setelah Ramadan lari lagi. Nah, jadi memang ini Ramadan. Ini bulan istimewa ini, makanya mari kita betul-betul didik diri kita untuk bisa baik. Jadi puasa itu menahan. Nah, taknya tawadu. Ciri orang takwa rendah hati. Huruf berikutnya kaf, qani'ah, rida, puas diri. Ciri orang yang bertakwa dia selalu merasa cukup, tidak memaksakan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Yang berikutnya waw, wara. Ciri orang takwa wara, hati-hati. Dan terakhir alif, ta, kaf, waw, alif. Terakhir ikhlas. Dari kata terambil akan halas. Saya jelaskan sedikit halas tadi. Halas itu begini. Misalnya Pak Bapak orang tua saya semua ini mau datang sholat tahajud sebentar malam Pak di sini. Jam 3 sebentar sebelum sahur. Bapak letakkanlah air mineral ini gelas di mimbar ini. Dalam hati berkata saya mau minum air putih dulu sebelum saya sholat tahajud. Letakkan air ini diisi air putih. Taruhlah ini gelas, sekalipun gelas plastik, gelas kaca maksudku ini kan. Ini waktu Bapak meletakkan gelas ini, Bapak lupa menutupnya karena buru-buru pulang. Kita lupa sama ibu, di mana ya ayah? Kenapa lama sekali ke masjid? Jangan-jangan di rumah yang lain. Buru-buru Om Rasid pulang. Karena khawatir dicurigai Ibu Haji, Tante Haji. Lupa menutup ini gelas. Singkat cerita, besoknya kita datang jam 3 menjelang sahur. Kita mau sholat malam nih. Kita ingat, tadi malam saya sudah siapkan air mineral. Sampai di mimbar, waduh, kenapa tidak tertutup ini air? Pikiran Bapak, Ibu semua. Sampai ini mau tinggi palapunna ini. Ada kotoran yang masuk ke dalam air atau dijilat cicak atau kecoa atau macam-macam lah kira-kira misalnya begitu. Ada deh. Sudah jadi deh. Bapak buang isinya ini gelas. Kemudian bersihkan gelasnya. Kemudian mengisi kembali dengan air mineral. Lalu menutup. Itu namanya khalas. Hasilnya khalis. Jadi ikhlas itu proses terus-menerus dan istiqamah. Bukan kita yang menentukan kita ikhlas atau tidak. Jangan kita coba bilang saya sudah ikhlas. Tidak ada orang ikhlas. Yang ada orang terus-menerus dalam mujahadahnya, istiqamah untuk melakukan kebaikan, rendah hati kan, dermawan kan, macam-macam kebaikan apa saja. Terus-menerus lillahi ta'ala. Nanti pada ujung perjalanannya Allah turunkan rahmatnya kepadanya. Itulah keikhlasan. Jadi tidak ada orang ikhlas. Jangan mengaku-ngaku ikhlas, Bu. Maafkan di kesalahan tak, Pak. 1 bulan kemudian bertengkar lagi. Apa Ibu bilang? 10 tahun yang lalu kita juga kasih begini. Katanya ikhlas menghapus. Kenapa masih diungkit-ungkit kesalahan? Inilah Ramadan. Hadir ke tengah-tengah kita untuk membimbing kita. Tujuan perintah puasa la'allakum tattaqun, supaya kita preventif, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu waspada, yang selalu menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini pribadi kita semua, kita bisa berkata dalam hati, alhamdulillah Ramadanku tahun lalu sudah diterima oleh Allah, dan itulah pemenang yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada malam tanggal 1 Syawal nanti, air mata kita menetes mengumandangkan takbir, hati kita membuncah, lalu kita berkata, terima kasih Allah. Sebulan penuh Engkau mendidik saya, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan perjuangan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menahan untuk menuhan lalu menahun. Ini kesimpulan saya 3. Menahan untuk menuhan lalu menahun. Menahan, ya itu tadi. Apa itu menuhan? As-saum, kita menyerap sifat-sifat Tuhan ke dalam diri kita. Allah Maha Dermawan, mari kita jadi orang yang dermawan. Allah Pengasih, mari kita jadi orang yang pengasih, berbagi kasih sayang kepada sesama. Dan terakhir, menahun. Apa itu menahun? Pasca Ramadan Syawal sampai Ramadan berikutnya, kita betul-betul takwa itu, waspada, menjaga nilai-nilai Ramadan yang kita sudah perjuangkan selama sebulan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benar itu datangnya dari Allah, kalau ada salah itu datangnya dari manusia biasa yang sangat biasa ini. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulubi wal absar, wahai Tuhan yang bolak-balikan hati dan penglihatan, tetapkan hati dan penglihatan kami ya Allah dalam jalan iman, jalan Islam, jalan kemanusiaan yang rahmatan lil alamin. Allahumma ya Allah, ya mudabbiral laili wan nahar, wahai Tuhan yang mampu memasukkan malam ke dalam siang, mengubah siang menjadi malam. Ubahlah kami semua ya Allah minadz zulumati ilal nur, dari gelapnya dosa-dosa menuju cahaya taubat, dari garang menjadi santun, pemarah menjadi penyabar, pendendam menjadi pemaaf, ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal hauli wal ahwal, wahai Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain. Hawil halana, ubahlah keadaan kami semua ya Allah ilal ahsanil hal, menjadi lebih baik dari hari ke hari sampai saatnya kematian datang menjumpai kami. Ya Allah, jadikan Ramadan kali ini betul-betul Ramadan yang hadir membawa rahmat untuk kami. Ramadan yang hadir membawa perubahan dan revolusi besar bagi perjalanan spiritual kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh secara individual, soleh secara ritual, dan dalam waktu yang bersamaan, soleh secara sosial. Hablu minallahnya berjalan dengan baik, ya Allah. Dan hablu minan nasnya pun berjalan dengan baik. Subhanak, ya la ilaha illa antal amanul aman. Al-Gawth, 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 khalisna minan nar ya Rabb. Ya Allah, demi kehormatan bulan suci Ramadan ini ya Allah, tolong bantu jaga saudara-saudara kami yang ada di Gaza ya Allah, yang ada di Palestina ya Allah, yang sampai saat-saat sekarang ini masih dalam keadaan terboikot ya Allah. Ya Allah, izinkan Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah ya Allah, Masjid Al-Aqsa sudah terbebas dari tangan Zionis, laknatullah ya Allah. Hancur leburkan mereka ya Allah, sehancur-hancurnya ya Allah, dan persatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini ya Allah, agar nanti kiranya kita semua dapat sholat dengan tenang dan damai di kiblat ketiga kaum muslimin, Al-Aqsa Al-Muqaddasah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akhyar. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, saya ditanya tadi, Ustaz, kira-kira mana yang lebih cepat sampai kepada Tuhan di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak ibadah ritual atau ibadah sosial? Saya bilang dua-duanya benar. Tapi kira-kira mana? Kalau membaca ayat puasa itu di ayat 155, 156, kayaknya ibadah sosial. Jadi perbanyak ibadah sosial tak juga di samping ibadah. Ustaz tidak sanggup kalau mau buka, saya belum bisa bayar catering. Mau buka bukan nanti bayar catering baru mau buka. Minimal 1 kotak nasi dos 1 hari lengkap dengan air minumnya, berikan kepada siapa saja kita anggap berhak untuk menerimanya. Itu juga namanya mau buka. Kalau itu konsisten kita bisa kerjakan, dan semua orang mengambil peran-peran ini, insya Allah tidak akan ada lagi saudara-saudara kita yang tidak buka dan tidak sahur di bulan suci Ramadan ini. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai gerakan 1 dos 1 hari.